الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بهداه إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك التواب الرحيم. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi Ramadan saya membawakan kitab atau membacakan kitab At-Tibyan di Adabi Hamalatil Quran. Kitab At-Tibyan yang menjelaskan tentang etika adab para pengemban Al-Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Untuk itu saya membacakannya di setiap pengajian yang rutin kita laksanakan pada setiap ba'da subuh, hari Rabu di Mushola Abdullah, hari Jumat di Masjid Ali bin Abi Thalib, dan hari Sabtu di pesantren, dan hari Senin di Mushola Al-Aqam Rapak. Dan di 10 hari terakhir insyaallah kita akan baca setiap hari di Masjid Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia besarnya kepada kita sekalian. Ini adalah merupakan pemberian Allah yang sangat besar kepada kita sekalian, umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita semuanya kitabnya yang paling agung, yaitu Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, pada malam yang paling mulia, yaitu malamnya disebut dengan Lailatul Qadar. Dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan Al-Quran, ini adalah merupakan anugerah besar dari Allah. Allah memilih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban kitab sucinya Al-Quran. Summa awrasna al-kitab alladhi nastafaina min ibadina. Kata Allah Ta'ala, kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Al-Quran. Dan kita yang hidup di akhir zaman ini adalah merupakan umat yang paling bertanggung jawab terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Baiklah jemaah sekalian yang rahmati Allah, kita memasuki bab pertama dari kitab At-Tibyan. Fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan mengembannya, membawanya dan mengembannya. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 19 ayat 20. Al-Imam Nawawi mendatangkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang
yang senantiasa membaca kitab Allah, yatluna kitab Allah. Orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Dan kita menjadi orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Bukan di bulan Ramadan saja tentunya, tapi di setiap harinya kita terbiasa dan selalu berinteraksi dengan dekat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Janji Allah bahwasanya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka membelanjakan harta yang kami rizkikan kepada mereka dengan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jadi membaca kitab Allah, menegakkan salat, dan menginfakkan harta, ini semuanya adalah merupakan kegiatan di mana kita berinteraksi dengan Allah, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perdagangan ini adalah perdagangan yang paling beruntung, yang paling memberikan keuntungan kepada kita sekalian. Tidak ada ruginya orang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca ayat sucinya Al-Qur'an, menegakkan salat, dan menginfakkan harta kita. Ini disebut oleh Allah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Liwafiyahum ujurahum, Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka pahala yang sempurna. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan demi penjelasan bagaimana pahala membaca Al-Quran itu. Jadi nggak perlu saya jelaskan di sini karena nanti Al-Imam Nawawi akan mendatangkan dalil-dalil nas-nas dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Liwafiyahum ujurahum. Jadi ini merupakan jalan bagi kita sekalian untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak melalui bacaan Al-Quran, salat, dan infak. Wa yazidahum min fadlih. Selain pahala-pahala yang sudah Allah Ta'ala sampaikan kepada kita sekalian dari pahala membaca Al-Quran, Allah berjanji akan memberikan tambahan kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi masih banyak pemberian-pemberian Allah kepada kita sekalian. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan adanya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itu sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan yang banyak kepada kita sekalian. Innahu ghafurun syakur. Kemudian dalam ayat ini Allah tutup dengan dua sifatnya. Yang pertama ghafur, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Kita ini kalau mau mengandalkan amal kita, tentunya gak mungkin, karena amal kita sedikit dan di dalam amal kita banyak kesalahannya. Tidak lepas dari kekurangan, kealpaan, ketidakkhusyuan, dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita berdagang dengannya adalah zat yang maha mulia, yang maha pengampun. Kekurangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimaafkan, ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang kurang dari amal kita itu Allah Subhanahu wa taala Ghafur, dia adalah zat yang maha pengampun. Syakur, yang kedua Allah Ta'ala sebutkan sifatnya di sini. Selain Allah Ta'ala adalah Ghafur,
Maha Pengampun, Allah Ta'ala adalah zat yang syakur, yang Maha berterima kasih. Artinya dia adalah zat yang membalas satu kebaikan itu bukan hanya dengan yang sama, tapi Allah membalas kebaikan itu dengan yang lebih baik dan yang lebih banyak. Itu asy-syakur, zat yang Maha berterima kasih. Karena Allah Ta'ala yang memiliki semua gudang-gudang langit dan bumi. Allah membalas satu kebaikan itu dengan 10 kali lipatnya. Itu asy-syakur. Bahkan di bulan Ramadan ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membalasnya lebih. Bukan hanya satu kebaikan menjadi 10, tapi dilipat gandakan sampai 70 lebih. Itulah asy-syakur. Ini ayat yang pertama yang didatangkan oleh Imam Nawawi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Jadi di sini pertama dikatakan bahwa kita berdagang dengan Allah itu nggak rugi. Yang kedua, Allah Ta'ala akan memberikan pahala dengan sempurna, nggak akan dikurangi. Yang ketiga, masih akan mendapatkan bonus yang banyak. Jadi kita jangan tertarik dengan adanya bonus-bonus duniawi. Bonus dari Allah Ta'ala itu yang harus kita kejar. Manusia di zaman sekarang ini terus dicekoki dengan bonus-bonus dari bisnis-bisnis yang ada. Lazada memberikan bonus banyak, ya, apalagi Shopee memberikan bonus yang banyak, ya, yang seakan-akan kita itu nggak perlu kemana-mana sudah dapat kita barang, dapat keuntungan. Ketahuilah bahwa berdagang dengan Allah itu bonusnya lebih banyak lagi. Kenapa jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang Allah berikan kepada kita sekalian berupa bacaan Al-Quran, berupa salat, berupa infak. Ini semuanya adalah yang dibutuhkan oleh kita sekalian, dibutuhkan oleh hati manusia. Pemberian Allah Ta'ala kepada kita sekalian, kepada hati kita itu lebih jauh lebih banyak ketimbang pemberian Allah Ta'ala kepada fisik kita. Ya, pemberian Allah Ta'ala kepada hati kita ini itu jauh lebih banyak ketimbang pemberian Allah kepada fisik kita. Hanya saja manusia nggak tahu, nggak sadar, atau yang dilihat oleh manusia hanya pemberian Allah untuk jasad kita, untuk fisik kita, untuk perut kita. Padahal Allah itu selain memberikan pemberiannya kepada fisik kita, Allah memberikan dengan lebih banyak lagi pemberiannya untuk hati kita. Kenapa? Karena hati ini adalah merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Innahu ghafurun syakur. Dan ditambah lagi Allah Ta'ala itu adalah zat yang Maha Pengampun dan lagi Maha berterima kasih. Yang kedua, Imam Nawawi mengatakan warawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kami riwayatkan dari Utsman bin Affan, dari sahabat Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang rajin baca Al-Quran sampai matinya Sayyidina Utsman itu mati di dalam keadaan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ya kita semuanya insyaallah termasuk yang nantinya matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingin semuanya mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Sayyidina Utsman itu mengatakan lau tahura qalbuka lama syabi'ta min qira'atil Quran. Kata Sayyidina Utsman, kalau hatimu bersih, kamu gak pernah kenyang membaca Al-Quran. Kenapa kita merasa capek, merasa baca sedikit saja sudah mau berhenti? Bahkan baca Al-Quran berulang-ulang dilihat sini kali berlembar, gitu ya. Itu karena memang hati kita yang belum bersih. Kalau cepet kemarin, tak ada urusan, lagi biteku berlembar, biteku terus, buru baca biteku boleh. Artinya apa? Dia itu yang dia pikirkan itu selesainya kapan? Bukan dia menikmati
bersama Al-Quran, ya, menikmati bersama Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ini, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah. Kalau perhatikan, Nabi SAW mengangkat derajat kita dengan sabda beliau mengatakan bahwa kita akan menjadi orang yang terbaik. Bagaimana kita menjadi orang yang terbaik itu? Kata Nabi, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Makanya rugi kalau kita nggak belajar Al-Quran. Harus masing-masing kita belajar Al-Quran. Yang tua, apalagi yang muda, harus belajar Al-Quran. Jangan karena sudah merasa saya sudah tua, ya, jangan. Harus belajar Al-Quran agar bacaan kita terhadap ayat-ayat Allah itu benar. Yang paling utama tentunya yang harus kita pelajari adalah Al-Quran yang kita baca terus di dalam sholat kita, yang menjadi bacaan wajib. Apa itu? Suratul Fatihah. Itu harus menjadi pelajaran pokok kita. Karena kalau Fatihah kita nggak benar, itu berbahaya terhadap sholat kita. Kalau kita membaca surat Fatihah tidak benar. Ulama mengatakan orang yang nggak benar dalam bacaan surat Fatihahnya, diistilahkan orang yang ummi dalam membaca Fatihah, dia nggak bisa menjadi imam. Dia hanya bisa menjadi imam untuk makmum yang ummi juga. Kalau imamnya ummi, nggak bagus bacaan Fatihahnya, nggak benar bacaan Fatihahnya, dia hanya bisa menjadi imam untuk makmum yang ummi juga. Seperti seorang perempuan, ya, seperti halnya seorang perempuan tidak bisa menjadi imam kecuali untuk jamaah perempuan. Imam perempuan nggak bisa menjadi imam bagi jamaah laki-laki. Perempuan hanya bisa menjadi imam untuk jamaah perempuan. Begitu juga orang yang bacaan Fatihahnya masih belum benar, dia hanya bisa menjadi imam untuk jamaah yang sama dengan dia, sama-sama umminya. Jadi kita harus belajar Quran. Khairukum, kata Nabi. Kalau kita belajar Quran itu naik derajat kita menjadi yang terbaik, kata Rasulullah. Wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya. Jadi yang kedua, kata Rasulullah, yang terbaik di antara kita itu selain orang yang belajar adalah yang mengajarkan Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Jadi hadis ini juga dalam riwayat Bukhari dalam kitab beliau Sahih Bukhari, yang merupakan paling benarnya kitab sesudah Al-Quran. Yang ketiga, wa an Aisyah, riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safara al-kiram al-barara. Kata Rasulullah SAW, orang yang mahir baca Al-Quran, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang baca Al-Quran, wa huwa mahirun, dan dia adalah seorang yang mahir. Bagaimana kita bisa menjadi mahir? Ya, bagaimana kita bisa menjadi mahir terhadap Al-Quran itu? Caranya adalah belajar dan mengajarkan. Karena dengan proses belajar mengajar itu, ilmu kita terus akan bertambah, dan kita akhirnya akan menjadi mahir. Al-mahir bil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran.
Tadi dikatakan oleh Nabi, orang yang belajar dan mengajarkan menjadi yang terbaik. Sekarang bagaimana kalau dia menjadi mahir? Rasulullah SAW mengatakan, orang yang membaca Al-Quran dan dia adalah seorang yang mahir dengan Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia dan baik. Jadi akan menjadi lebih tinggi lagi derajatnya. Selain dia menjadi orang yang terbaik di antara kita, dia sudah levelnya bersama malaikat. Walaupun berada bersama kita dia, tapi pada hakikatnya orang itu bersama malaikat. Kenapa? Karena yang membawa kitab Al-Quran ini adalah para malaikat. Allah katakan di dalam Al-Quran, fi suhufin mukarramah. Al-Quran itu berada di lembaran-lembaran yang mulia, marfu'ah, yang sangat tinggi. Ya, Al-Quran itu berada di lembaran yang sangat tinggi, mutahharah, yang suci. Di mana itu? Siapa yang membawanya? Kata Allah Ta'ala, bi'aidi safarah. Al-Quran itu berada di tangan-tangan para malaikat duta-duta besar Allah, kiramin bararah, yang mulia dan lagi baik. Nah, kalau kita mahir Quran, kalau kita menjadi orang yang mahir bersama mahir terhadap Al-Quran ini, derajat kita, level kita naik bersama para malaikat. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mahir, tapi dia senang baca Quran, dia semangat belajar membaca Al-Quran, tapi dia nggak mahir? Apakah nggak boleh dia baca ketika masih belum mahir? Nah, coba kita lihat lanjutannya hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Kata Nabi Muhammad SAW, dan orang yang membaca Al-Quran di mana dia dia masih merasa kesulitan, berarti dalam tahap dia belajar. Di saat dia belajar, dia mendapatkan banyak kesulitan, mungkin masih belum fasih, ya, masih terus harus berlatih dia. Dan di dalam membacanya atau melatih dirinya itu membutuhkan kesungguhan. Wa huwa syaqqun alaihi, wa huwa alaihi syaqqun, dan dia mendapati dalam membacanya atau melatih dirinya itu kesulitan-kesulitan. Apa kata Rasulullah SAW? Lahu ajran, orang yang semacam itu mendapatkan 2 pahala. Ya, jadi jangan khawatir yang masih kesulitan baca Al-Quran mendapatkan apresiasi. Dia mendapatkan 2 pahala, kata Rasulullah SAW. Kok bisa 2 pahala? Iya, 1 pahala dia membaca Al-Quran, yang 1 adalah pahala kesulitan yang dia dapati di saat membaca Al-Quran. Jadi yang sabar, tidak apa-apa, sabar. Ketika kita belajar harus sabar. Disalahkan, harus mengulang, ya, tegur, harus sabar. Saya merasa kalau kita yang sudah tua-tua ini, kadang-kadang ada orang yang bengal negur kadang-kadang bacaan kita ini. Makanya yang tua-tua ya harus harus sadar diri untuk kemudian belajar. Karena kita kalau sudah tua ini, orang nggak, biasanya orang suka saya negur, suka kaliru bacaan. Kadang-kadang ada orang suka untuk memperbaikinya. Nah, ketahuilah bahwa kesulitan kita di saat membaca Al-Quran itu tidak sia-sia. Itu akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kata Rasulullah, dia mendapatkan 2 pahala. Rawahul Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Nisaburi fi Sahihihima. Hadis ini juga tercantum dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim. Selanjutnya, wa an Abi Musa Al-Asy'ari
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Masalul mu'min." Coba di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perumpamaan. Karena Rasulullah ingin dari kita itu menjadi orang yang gemar baca Quran. Diberi perumpamaan oleh Nabi, ya setelah diberi motivasi oleh Nabi, kita akan menjadi yang terbaik. Kemudian level kita akan naik bersama malaikat. Ditambah lagi orang yang mendapatkan kesulitan, dia mendapatkan pahala, 2 pahala. Nabi memberikan perumpamaan. Ini bedanya orang yang baca Al-Quran dan yang tidak. Apa perumpamaannya? Kata Rasulullah SAW, masalul mu'min, perumpamaan orang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Quran, masalul utrujah, itu kata Nabi, diumpamakan seperti satu buah yang namanya buah utrujah. Bagaimana buah utrujah itu? Buah utrujah itu kata Rasulullah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya enak, aromanya buah itu enak, dan rasanya juga enak. Itu buah utrujah. Katakan seperti buah apa itu? Yang baunya nyaman, enak, dan rasanya juga enak. Ya, katakan durian. Atau yang lainnya, jeruk juga ya, enak kan, baunya enak, rasanya juga ya. Itu perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah. Selanjutnya Nabi mengatakan, wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, itu kata Nabi, masalut tamrah, seperti kurma. Kurma itu bagaimana? La rihalaha, enggak ada aromanya. Ya, wa ta'muha hulwun, dan rasanya manis. Sampian bawa kurma 1 dus, enggak ada orang tahu. Enggak ada tetangga yang tahu. Sampian nurunkan kurma 1 becak, enggak ada yang tahu tetangga, karena memang enggak ada baunya kurma itu. Tapi kalau dimakan rasanya beda dengan durian tadi, 1 aja pangitan ini durian. Jadi itu perumpamaan orang yang baca Al-Quran, yang rajin baca Al-Quran dengan yang tidak rajin baca Al-Quran. Jadi yang rajin baca Quran kata Nabi seperti durian atau seperti jeruk, ya utrujah. Aromanya harum, enak, dan rasanya juga enak. Mau jadi kurma, mau jadi utrujah kita ini? Mau jadi pribadi utrujah atau menjadi pribadi tamr, kurma? Ya. Kalau diberi pilihan, kita tentunya memilih yang lebih baik, ya, yang lebih baik. Selanjutnya kata Nabi, wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an. Nah, di sini kita bertanya, ternyata ada, kita bertanya apakah ada orang munafik yang membaca Al-Quran? Ya ada. Karena orang munafik itu kan untuk menyelamatkan dirinya, menutupi dirinya, dia tutup dengan kebaikan agar gak ketahuan bahwa dirinya munafik. Subhanallah, Nabi mengatakan perumpamaan orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Quran, itu kata Rasulullah SAW, masalur raihanah, seperti bunga. Orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti bunga. Bagaimana bunga itu? Bunga itu kata Nabi, rihuha thayyib, aromanya enak, wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit. Itu bunga. Mawar, melati, enak gak baunya? Enak. Tapi kalau dimakan pahit. Itu perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran. Ya, kita tentunya gak ingin menjadi orang munafik.
Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari orang-orang munafik dan dari sifat-sifat kemunafikan. Selanjutnya kata Nabi, wa matsalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an. Jadi oleh Nabi dikasih perumpamaan semua. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti bunga, sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu kata Nabi kamasalil handhalah, seperti handhalah. Handhalah itu kata Rasulullah laisa laha rihun, tidak punya aroma. Bahkan kalau bisa, kalau mungkin aromanya nggak enak, wa ta'muha burrun, dan rasanya pahit. Itu handhalah. Yang kita nggak suka, ya baunya memang nggak enak dan rasanya juga tidak enak. Itu handhalah. Itu perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Umar, dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, "Inna Allah taala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kaum-kaum dengan sebab Al-Qur'an ini. Nah, Al-Qur'an ini akan menjadi sebab kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi kaum yang mulia, yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Al-Qur'an ini adalah menjadi kemuliaan bagi kita. Allah taala mengatakan di dalam kitab sucinya, dalam ayatnya Allah mengatakan, kata Allah, fastamsik billadzi uhiya ilaika, berpegang teguhlah engkau wahai Nabi Muhammad dengan wahyu yang telah diwahyukan kepada kamu. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika, dan sungguh Al-Qur'an ini menjadi kemuliaan untukmu dan untuk kaummu. Jadi kalau kita menjadi masyarakat yang senang membaca Al-Quran, ya, maka masyarakat kita akan menjadi mulia, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadh'u bihi akharin, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjatuhkan, Allah akan menghinakan kaum-kaum yang lain yang tidak dekat dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan ya kita termasuk kaum yang diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan kaum kita ini semuanya menjadi orang-orang yang senang baca Al-Quran. Ini harus dimulai dari kita semuanya, harus dimulai dari kita, ya, dari keluarga-keluarga kita, menjadi keluarga yang senang dan cinta membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hatam Quran, kumpulkan anak-anaknya, ya, kumpulkan anak-anaknya, istrinya, suaminya, anak-anaknya berkumpul semua hataman Quran. Hataman itu bukan hanya di mushola saja. Jadi setiap rumah, dari rumah-rumah kita harus hataman Quran. Jadi cara orang tua mendidik anaknya. Sahabat dulu begitu. Kalau hataman dipanggil anaknya dipanggil, istrinya dikumpulkan, ya. Ayo, habis sekarang hataman. Seperti itu. Nah, kalau itu setiap bulan dia lakukan, anak-anaknya tahu, oh, Abi ini setiap bulan hatam Quran. Itu gak usah disuruh anaknya baca Quran, insya Allah anaknya pun akan ikut senang baca Al-Quran. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, keutamaan menghatamkan Quran itu bagaimana. Berikutnya wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena dia nantinya di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada
para pembawanya, para pengembannya, para sahabat-sahabat Quran. Kalau tadi dalil-dalil yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh Nabi, kemuliaan-kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita di dunia. Sedangkan kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita di akhirat, diantaranya kata Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran ini akan memberi syafaat. Ini luar biasa jamaah sekalian, peluang bagi kita sekalian untuk kemudian kita selamat di akhirat nantinya itu sangat besar sekali. Ada di tangan kita. Kalau kita mau selamat, sudah ada di tangan kita itu. Apa itu Al-Quran? Dia akan datang kata Rasulullah di hari kiamat. Ini yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Seorang yang nggak pernah berbohong. Ya, yang nggak pernah berbohong dalam hidupnya beliau. As-Shadiqul Masduq, orang yang benar terpercaya. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini nanti akan datang di hari kiamat, memberikan syafaat kepada para pembawa. Rugi orang-orang yang gak rajin baca Al-Quran di dunia. Rugi mereka. Mereka menyesal. Yang lain dapat Al-Quran, Al-Qurannya datang menolong, dia gak ditolong. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang yang gak mau sama Al-Quran itu sebenarnya bukan dia yang gak mau sama Al-Quran, Al-Qurannya gak mau sama dia. Ya, kalau dia nggak mau sama Al-Quran. Selanjutnya, Wa'anib dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Kata Nabi, nggak ada hasud. Ini luar biasa ya. Nabi memberikan pendidikan kepada kita sekalian. Karena orang ini kan biasanya ada sifat hasud orang, ada sifat iri terhadap orang lain. Nah, kali tatakan di motor, putar di motor dia, ya kan? Nah, kali kaca melemas terus meliam mas dia. Kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Nggak ada hasud itu yang bagus, yang mulia. Hasud-hasud yang lain itu nggak mulia. Orang iri mulana andi kuko terus dia kuko ya, iri andi kendaraan anyar terus andi, itu tidak mulia. Yang mulia kata Nabi hasud itu dalam dua hal. Apa kata Rasulullah hasud yang mulia itu? Tapi yang dimaksud hasud di sini bukan hasud yang dimaksudkan dia ingin nikmatnya orang itu pindah pada dirinya, bukan. Tapi dia ingin seperti dia. Ini namanya ghibthah, disebut dengan ghibthah. Kata Rasulullah, satu yang boleh kita iri dengan orang tersebut, yaitu kata Rasulullah, satu yang adalah rajulun atahu wahul Quran, seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Membodoh orang anak-anak tata komentar maca Quran. Kita sebagai orang tua ingin anak kita biar seperti dia. Itu yang mulia. Ingin saya seperti dia. Rajulun atahu wahul Quran, seorang yang diberikan Al-Quran, fa huwa yaqumu bihi. Lalu orang tersebut baca Al-Quran di waktu sholatnya. Saat sholat kita dengar dia baca ayat-ayat Quran. Ya. Ana al-lail, dia bangun di malam hari. Wa ana an-nahar, di siang hari dia baca Quran. Malam siang dalam sampai jengah di luar sholatnya dia baca Quran. Nah, kalau kita mendapatkan orang yang semacam itu, kita harus iri dengan dia. Bagaimana kita juga seperti dia? Ini iri yang mulia ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, warajulun atahu Allahu malan, seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, yang kemudian hartanya dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita boleh. Karena harta kita yang sebenarnya adalah yang kita keluarkan. Mau saya simpen aja. Ya. Yang kita simpan itu masih belum harta kita. Yang harta kita yang sebenarnya itu yang kita keluar. Jamaah sekalian, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, kalau kita mendengarkan sabdanya Sayyidina Ali ini, kita seakan-akan tidak tertarik lagi dengan dunia ini. Apa kata Sayyidina Ali?
Sayyidina Ali mengatakan dunia itu ada 6, kata Sayyidina Ali. Yang pertama kata Sayyidina Ali, dunia itu yang dimakan. Coba apa makanan yang paling enak, Bapak? Apa makanan yang paling enak? Tuh, makanan. Yuk, makanan apa paling enak? Kapuli, Rendang. apa padang, rendang, soto. Pertanyaannya, orang kafir makan soto juga apa enggak? Makan juga kan? Ada sabda Nabi yang mengatakan begini, seandainya dunia itu, kata Rasulullah, harganya di sisi Allah pada sama dengan sayapnya nyamuk, seandainya dunia nilainya di sisi Allah seperti sayapnya nyamuk, Allah gak akan memberikan makan kepada orang kafir. Ternyata orang kafir dikasih makan gak? Dikasih makan. Berarti nilainya dunia itu lebih rendah daripada sayapnya nyamuk. Loh, kalau apa berarti kalau kita makan soto, makan apa? Ya, orang kafir kan juga makan itu. Yang kedua kata Sayyidina Ali, yang kedua, dunia itu masyrub, yang diminum. Tadi yang makul yang dimakan. Yang kedua masyrub, yang diminum. Coba minuman apa yang paling bagus? Yang paling enak? Susu madu. Hah? Ya, minuman yang paling bagus itu kita katakan madu. Madu kan? Anda tahu madu itu keluar dari mana? Tawon. Dari urina Tawon. lebah, dari pantatnya lebah. Lu, minuman yang terbaik ternyata keluar dari pantatnya lebah. Jadi yang kita minum itu keluar dari pantatnya lebah. Itu dunia, Pak. Ya, itu dunia. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, malbus, yang dipakai, kuyat-kuy. Oh, boleh bebinian alien somaret. Ya. Pakaian yang terbaik itu apa? Sutra itu dari apa? Dari ulat. Jadi olah sutra itu. Saya yang berpancing dengan nikah olah. Bebinian laki atau oleh oke sutra ya. Nanti sutra di akhir. Ternyata pakaian yang terbaik itu adalah sutra, dan sutra itu dari ulat. Gigi nggak sama ulat. Ini kan itu dunia, Pak. Makanya nggak bisa dibandingkan dengan akhirat, nggak bisa. Ini yang ketiga kata Sayyidina Ali. Yang keempat kata Sayyidina Ali, markub, setompak yang dikendarai. Apa kendaraan yang paling bagus? Kalau dulu kuda. Sekarang mungkin Alphard. Pesawat kan kendaraan umum, Pak. Alphard mungkin. Kata Sayyidina Ali, berapa banyak orang yang mati gara-gara kendaraannya? Yang mati gara-gara kendaraan. Jadi itu bisa menjadi sebab kematian kita. Ini Mas Milo numpak Alphard tak bisa tertabrak, takut. Yang kelima kata Sayyidina Ali, mangkuh, yang dinikahi. Dunia itu adalah yang dinikahi, seekabin. Dikabin orang laki atau orang dikabin orang ya, yang dinikahi. Orang laki kabin orang bini akabin bukan orang lah. Coba saya ingin tanya, yang dihias-hias oleh laki-laki atau perempuan itu apanya? Yang dihias? Mukanya dihias-hias ya. Doi, orang bini, warna rabat. Ternyata yang dituju bukan mukanya. Oleh orang laki-laki yang dituju bukan mukanya, tapi adalah tempat jalannya kencing dan darah. Itu yang dituju oleh laki-laki dan oleh perempuan juga. Jadi yang dituju bukan mukanya, bukan, tapi yang dituju adalah tempatnya kencing atau tempatnya darah. Yang dikatakan enak dan semacamnya oleh manusia di dunia ini ternyata kaluaran umum, tempat kaluaran umum. Itu dunia. Yang keenam kata Sayyidina Ali adalah masymum, yang dicium oleh manusia. Apa yang dicium oleh manusia? Minyak. Ya, yang bunyi berhenti. Yang dicium adalah minyak yang paling bagus itu adalah minyak kasturi. Di mana minyak kasturi itu terbuat dari darahnya
kijang, deres. Minyak kasturi. Jadi minyak yang terbaik itu adalah minyak kasturi. Dan dia terbuat dari darahnya kijang. Itu dunia. Nah, kalau kita renungkan ini apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali tentang dunia, ya. Apa yang pertama tadi? Yang dimakan, yang diminum, yang dikendarai, yang dipakai, yang dikabin, dan apa yang dinikahi dan yang dicium. Makanya nggak bisa dibandingkan dengan akhir. Jadi kata Rasulullah SAW, kita ini kalau mau hasud bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan agama. Orang yang pandai baca Al-Quran, nah kita ini untuk menjadi dia. Atau kalau dalam urusan dunia, orang yang dikasih harta banyak, kemudian dibelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya hampir sama, yaitu tidak ada hasud kecuali dalam dua hal. Seorang yang diberi harta, fasallatahu ala halaqati fil haq, kemudian hartanya itu dihabiskan untuk menegakkan kebenaran. Yang kedua adalah seorang yang diberi hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, seorang yang mendapatkan hikmah, ya, kemudian dia lakukan, dia laksanakan, dan dia ajarkan. Selanjutnya Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kalinya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Di saat kita membaca alif lam mim saja itu sudah 30 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan yang dilipat gandakan 70 kali. Coba bayangkan kalau kita hatam, berapa kebaikan? Jutaan bapak-bapak, ya. Jutaan kebaikan yang akan kita dapat. Tinggal hitung kita berapa huruf dalam Al-Quran. Yang satu hurufnya dikalikan 10. Selanjutnya Nabi mengatakan, ini firman Allah yang disampaikan oleh Nabi SAW, man syaghalahul Quran, siapa orang yang disibukkan dirinya dengan Al-Quran, wa dzikri, dan dia disibukkan dengan berzikir kepadaku, an mas'alati, daripada meminta kepadaku, a'taituhu, aku akan berikan kepadanya afdhala ma u'tis sa'ilin, pemberian yang paling mulia yang dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada Allah. Allah akan memberikan kepadanya yang terbaik. Kalau ada 2 orang, 3 orang yang meminta, satu nggak minta dia sama Allah, tapi yang satu ini sibuk baca Quran, yang 1, 2, 3 sibuk minta ini, minta itu sama Allah, maka Allah akan memberikan yang paling terbaik di antara mereka semua, di antara yang meminta. Teka-teka minta ben Allah beri. Itu orang yang sibuk baca Quran. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam, dan keutamaan firman-Nya Allah atas semua perkataan yang lain selain Allah, kafadlillah, itu sama dengan keutamaannya Allah ala khalqih, atas makhluknya. Kemudian tinggal 2 hadis lagi. Innal ladzi laisa fi jawbihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang tidak ada di dalam hatinya sedikit dari Al-Qur'an itu diumpamakan oleh Nabi seperti rumah yang riot, rumah yang hancur. Ya, itu orang yang enggak ada dadanya, dalam dadanya Al-Qur'an. Insyaallah kalau orang mukmin pasti ada. Amin. Ya, kenapa? Orang mukmin pasti baca salat. Orang salat pasti baca Quran. Tapi orang kafir enggak ada di dalam dadanya Al-Qur'an. Ya, enggak ada dalam dadanya. Itu kita lihat orang kafir yang dengan perlente dia, dengan mobilnya, itu diumpamakan oleh Nabi seperti rumah yang hancur, enggak ada orang tertarik. Riot, enggak ada yang tertarik. Rumah yang hancur, saya berpenghuni, itu biasanya akan nengi musuh tekos, akan nengi musuh ngirengi, begitu. Begitu orang kafir, karena di dalam hatinya enggak ada sedikit pun Al-Qur'an, enggak ada cahaya Al-Qur'an, enggak ada ayat Quran di dalam hati mereka. Kemudian lanjutnya yuqalu li sahibil Quran, kata Rasulullah, nanti di akhirat orang yang baca Al-Quran, para sahabat Al-Quran, mudah-mudahan kita semuanya menjadi para sahabat Quran, nanti akan dikatakan kepada kita di hari kiamat, Iqra wartaqi, bacalah. Allah menyuruh kita membaca di hadapan Allah. Bacalah kamu dan naiklah derajatmu. Kenapa kata Nabi?
warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu inda akhir ayatin taqra'uha, itu pada akhir ayat yang kamu baca. Makanya semakin banyak nanti orang bisa membaca Al-Quran ini di hadapan Allah di akhirat, apa yang dia hafal dari ayat-ayat Allah itu banyak, maka itulah yang terus meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Sehingga ulama mengatakan derajat di dalam Al-Quran jumlahnya adalah sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Kemudian man qara al-Quran wa amila bihi, siapa yang membaca Al-Quran kata Rasulullah dan dia mengamalkannya, nah tentu Al-Quran tujuannya terbesar adalah untuk diamalkan. Siapa yang membaca Al-Quran dan dia mengamalkannya, albasallahu walidayhi tajan, Allah akan mengenakan kepada kedua orang tuanya mahkota. Kita sebagai anak akan menjadi seorang yang berbakti kepada orang tua kita ketika kita mengamalkan Quran. Kenapa? Karena Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tua kita yaumal qiyamah, di hari kiamat, dauquhu ahsan min dau'i syams, yang cahayanya kata Nabi lebih bagus, lebih baik daripada cahaya matahari, fi buyutid dunya, yang menyinari rumah-rumah dunia. Fama dhannukum billadzi amila bih, lalu bagaimana dengan orang yang mengamalkan? Orang tua kita ya, sebab karena amal kita oleh Allah sudah akan diberikan mahkota, apalagi kita yang mengamalkannya ini. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah mengatakan iqra'ul Qur'an fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Bacalah Al-Quran, karena hati yang paham Al-Quran tidak akan disiksa sama Allah. Wa inna hadzal Qur'an ma'dabatullah, ini adalah hidangan Allah. Al-Quran adalah hidangan Allah. Faman dakhala fihi fa huwa amin, orang yang masuk terhadap Al-Quran dia pasti aman. Pasti aman, karena ini hidangan Allah. Dia pasti aman. Wa man ahabbal Qur'ana fal yubshir, dan siapa orang yang mencintai Al-Quran, hendaknya dia bergembira, hendaknya dia merasa senang. Yabshar wa yabshir Allah. Wa an Abdul Hamid Al-Ghamani qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri 'an ar-rajul yaghdu ahabbu ilaika aw yaqra al-Qur'an, yuqalu fa qala yaqra al-Qur'an, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Seorang ditanya mana yang lebih dia cintai, apakah dia berperang yang lebih dia cintai atau membaca Al-Quran? Dia mengatakan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajar. Wallahu a'lam. Kita sudah menyelesaikan bab pertama dari kitab At-Tibyan. Insyaallah bab kedua hari apa? Jumat. Hari Jumat insyaallah ya di Masjid Ali bin Abi Thalib. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.